Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you fine all. Okay, before beginning our lesson today, let's reciting ayat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what our lesson now? Our lesson now is thematic. Okay, now we continue to thematic 4C ya, tematik 4C dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Disimak baik-baik ya. Ya, perhatikan di sini ada gambar makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Nah, yang termasuk makhluk hidup itu yang pertama ada manusia. Selanjutnya ada hewan, ada juga tumbuhan. Ya, itu yang termasuk makhluk hidup. Nah, ada juga di sampingnya makhluk yang tak hidup. Nah, misalnya benda-benda mati ya. Nah, contohnya apa saja? Nah, biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, mobil, kaos kaki, meja, boneka, sisir, dan yang lainnya ya, yang tidak hidup, tidak bisa bergerak, tidak memerlukan makan, tidak juga bernapas. Oke, sekarang teacher akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, membutuhkan makanan. Ya, pasti setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi agar kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, ciri yang kedua adalah peka terhadap rangsangan. Misalnya tumbuhan putri malu ya, jika dia dipegang pasti dia akan ada respon, ada reaksi ya, reaksinya dia menguncup ya. Nah, kalau kita manusia, kalau misalnya dipukul, kita juga peka ya, pasti kita langsung menghindar dari pukulan itu. Ya, yang ketiga cirinya adalah bernafas. Ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat, tumbuh. Nah, misalnya dari kecil, kalau manusia bayi ya, terus semakin lama menjadi besar ya. Begitupun terhadap tumbuhan dan hewan. Selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak itu bisa punya anak ya, ada keturunannya. Ya, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah bisa bergerak ya, bisa jalan, bisa berlari, atau aktivitas yang lainnya. Ya, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan, sekarang kita akan mempelajari tentang makanan dari daerah masyarakat Indonesia Timur. Ya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bapeda ya. Bapeda ini makanan pokok masyarakat Indonesia Timur. Ya, bapeda itu berasal dari tanaman sagu. Ya, tanaman sagu adalah tanaman kelompok palem-paleman yang mati setelah berbunga. Nah, tanaman sagu ini diolah menjadi tepung dan merupakan sumber karbohidrat. Nah, sagu ini dipergunakan sebagai makanan pokok oleh penduduk bagian Indonesia Timur, yaitu daerah Maluku dan Papua. Ya, tanaman sagu itu dikenal dengan beragam sebutan dari berbagai daerah. Karena setiap daerah itu beda-beda bahasanya, maka sebutan untuk sagu pun ada bedanya ya.
Contohnya Jawa Barat menyebut sagu itu kirai, Jawa Timur menyebut sagu bulung, ada juga kresula. Nah, kalau Ambon itu lapia, Gorontalo menyebutnya tumba. Ya, selanjutnya Toraja menyebutnya pogalu, dan Kepulauan Aru menyebutnya ya rambiam. Ya, tanaman sagu ini memiliki bentuk batang yang silinder ya. Tumbuh mencapai 15 meter. Dan karbohidrat cadangan makanannya itu disimpan di bagian batang. Ya, sagu itu tumbuh di daerah pantai sampai ketinggian 700 meter dari permukaan laut ya. Selain di daerah pantai, sagu juga tumbuh di daerah rawa dan sepanjang aliran sungai. Sagu dipanen setelah usia 3-5 tahun, baru bisa ditebang ya. Bonggolnya diperas untuk mendapatkan sari pati yang menghasilkan tepung sagu. Nah, itu dia tentang tanaman sagu ya, yang menjadi makanan pokok daerah Maluku dan Papua. Kalau daerah kita kebanyakan nasi ya, kalau di Jawa itu ya nasi dari tanaman padi. Nah, selain itu ada juga yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok ya. Ada juga ubi yang dijadikan makanan pokok ya. Jadi banyak, bukan hanya nasi yang bisa dijadikan makanan pokok. Yang terpenting adalah mengandung karbohidrat yang bisa menghasilkan energi dan kita mampu beraktivitas. Ya, sekarang kita akan mempelajari macam-macam kata tanya ya. Yang pertama, apa? Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa makanan pokok masyarakat Papua? Kata tanya yang kedua adalah siapa. Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan orang ya, atau pelaku. Contohnya, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Oke, selanjutnya di mana? Di mana ini untuk menanyakan tempat. Nah, tempat itu contohnya di mana ayah bekerja? Ya, selanjutnya kapan? Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian ya. Contohnya, kapan kamu akan mengumpulkan tugas? Kata tanya selanjutnya adalah mengapa. Nah, mengapa ini untuk menanyakan suatu alasan. Mengapa hari ini kamu tidak belajar? Kata tanya selanjutnya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Contohnya, bagaimana keadaanmu hari ini? Kata tanya selanjutnya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Kata tanya berapa juga untuk menanyakan waktu ya. Contohnya, berapa harga seikat pisang ini? Ya, tanaman sagu ini merupakan salah satu sumber daya alam hutan non kayu ya. Nah, Indonesia ini dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita harus bersyukur atas anugerah tersebut. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita yaitu dengan menjaganya atau melestarikannya. Bagaimana agar sumber daya alam tetap lestari?
Pelestarian sumber daya alam hasil hutan itu dengan melakukan tebang pilih. Jadi yang ditebang hanya yang sudah cukup umurnya ya, dan sesuai dengan kebutuhan saja. Setelah menebang, jangan lupa kita juga harus menanamnya kembali. Jadi tidak boleh asal tebang, apalagi dihabiskan semua dan tidak menanamnya kembali. Nah, itu akan memunahkan ya. Lama-kelamaan hutan di daerah kita akan gundul, bumi akan gersang. Jadi kita harus melestarikan sumber daya alam kita. Ya, selanjutnya pelestarian sumber daya alam hasil sungai dan laut. Nah, biasanya ikan yang ada di sungai atau di laut itu harus dikembangbiakan. Jadi kita tidak boleh menangkapnya saja, tapi kita tidak mengembangbiakannya ya. Apalagi mengambilnya dengan jala harimau, bom, racun atau listrik. Nah, itu tidak boleh ya. Itu akan memunahkan bibit-bibit yang seharusnya masih tumbuh ya. Misalnya ikan-ikan yang masih kecil yang seharusnya belum diambil malah mati. Ya, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen, karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Nah, tumbuhan ini berbeda dengan hewan. Tumbuhan itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah yang disebut tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah yang disebut dengan akar. Nah, tunas ini menghasilkan cabang, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sementara bagian akar menancap di dalam tanah. Nah, yang pertama akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah ya. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang itu merupakan akar yang panjang dan tebal. Nah, akar tunggang ini tumbuh lurus, sementara akar-akar yang lebih kecil tumbuh pada sisinya. Contohnya adalah tumbuhan mangga dan rambutan. Nah, yang kedua akar serabut. Akar serabut itu merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus. Contoh tumbuhannya dengan akar serabut itu rumput, bambu, dan padi. Fungsi dari akar untuk menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya. Banyak juga jenis tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan ya. Nah, hal itu membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Jenis akar tersebut misalnya wortel, lobak putih, dan lobak merah. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menyangga tumbuhan ya, sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Nah, batang juga menjadi tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Nah, tumbuhan juga ada yang memiliki batang yang kuat, keras, dan berkayu, dan ada juga tumbuhan yang memiliki batang yang lunak dan lemah. Kalau yang keras itu contohnya pohon durian, pohon duku, dan yang lainnya. Sedangkan contoh yang berbatang lunak itu pohon sirih.
Nah, batang ini menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Sebagian tumbuhan ada yang menyimpan cadangan makanannya di dalam batang, contohnya kentang, bawang, dan jahe. Ya, yang selanjutnya adalah daun. Biasanya daun ini berwarna hijau ya. Nah, macam-macam tulang daun ya. Bentuk-bentuknya berbeda-beda. Ada yang menyirip, ada juga tulang daun sejajar, ada juga tulang daun menjari. Pada bagian bawah permukaan daun terdapat bukaan kecil yang disebut stomata. Nah, stomata ini berfungsi membuang kelebihan air. Nah, tumbuhan juga bernapas melalui stomata. Pada kedua sisi daun terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin mencegah penguapan air yang berlebihan pada daun. Nah, daun juga merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cadangan makanannya itu disimpan pada akar, ada yang batang, ada buah, dan biji. Ya, fungsi daun yang pertama membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi dan menyerap karbon dioksida dari udara. Nah, perlu kita ketahui pada proses pembuatan makanan, daun itu mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga kita bisa bernafas dengan gratis. Ya, bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Bunga, buah, dan biji itu memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam pengembangbiakan. Ya, bunga yang telah dibuahi akan berubah menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, bunga itu berfungsi sebagai alat pengembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan, adapun biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian bunga ya. Kalian bisa lihat yang pertama ada mahkota. Nah, mahkota ini biasanya mengeluarkan bau harum ya. Dan mempunyai warna yang menarik. Fungsinya untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Nah, ke sampingnya ada benang sari ya. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Ya, di bawah kepala sari ada putik. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Putik biasanya berjumlah satu di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Ya, yang paling bawah tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berperan sebagai penahan atau penopang bagian-bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Ya, tugasnya hari ini yang pertama menjawab pertanyaan yang tertera dari nomor 1 sampai 5. Tugas yang kedua adalah membuat karya, ya, membuat gambar bagian-bagian bunga dan fungsinya seperti yang ada di halaman 19. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan amanah dan rapih ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.